Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini perkenalkan, nama saya Bumas Hunatun. Saya ingin menjelaskan materi tentang bagaimana cara belajar secara efektif dan efisien dalam situasi normal maupun situasi pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, saya yakin kalian pasti mempunyai cita-cita, mempunyai angan-angan untuk berprestasi. Nah, sekarang kalian harus tahu bagaimana cara belajar dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kalian mempelajari bagaimana cara belajar secara keseluruhan, terlebih dahulu kalian harus tahu pengertian belajar secara umum. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, kemudian tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Anak-anakku sekalian, setelah kalian belajar, setelah kalian mengalami proses pembelajaran, maka akan mengalami 3 perubahan yang ada pada diri kalian, yaitu perubahan sikap. Yang pertama adalah perubahan pengetahuan yang disebut dengan kognitif, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua adalah perubahan sikap atau disebut perubahan afektif, dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Yang ketiga adalah perubahan keterampilan yang disebut dengan perubahan psikomotor, dari tidak terampil menjadi terampil. Anak-anakku sekalian, faktor-faktor yang harus kalian perhatikan di dalam belajar, yang pertama adalah adanya niat. Jadi niat ini penting. Supaya kalian bisa semangat dalam belajar, maka perlu ada niat. Tanpa niat pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik buku pegangan maupun buku penunjang, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki akan semakin luas. Kemudian memperbanyak latihan-latihan, mengerjakan soal-soal, dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian membuat jadwal belajar, latihan-latihan, serta melaksanakan dengan penuh disiplin. Konsentrasi, harus fokus di dalam belajar, sehingga nanti akan mendapatkan daya serap atau daya tangkap dalam pembelajaran dengan baik. Yang terakhir adalah harus mampu membuat tempat belajar itu dalam keadaan senyaman mungkin. Anak-anakku sekalian, cara belajar itu ada belajar di sekolah, ada belajar di rumah, ada belajar secara mandiri, kemudian belajar secara kelompok. Sekarang cara belajar siswa di sekolah. Yang pertama adalah menyiapkan giat diri. Kita harus siap secara mental, secara fisik sebelum guru masuk kelas. Kemudian biasakan untuk berdoa, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Kemudian mencatat hal-hal yang penting, membuat rangkuman, dan berdiskusi terhadap teman-teman tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian belajar mandiri atau belajar diri sendiri, yaitu belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, membahas materi pelajaran yang dilakukan pada waktu jam-jam kosong, kemudian membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, atau mengerjakan latihan-latihan. Belajar kelompok, yaitu belajar yang dilakukan bersama-sama teman, beberapa siswa, membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya, sehingga nanti dapat menyelesaikan
atau memecahkan suatu masalah yang terjadi di dalam pembelajaran tersebut, dan di samping itu juga menampung dan menerima berbagai pendapat dari teman-teman yang ikut di dalam diskusi tersebut sehingga dijadikan suatu kesimpulan. Cara belajar di rumah. Nah, sekarang kita bagaimanapun setelah belajar di sekolah, kita juga harus belajar di rumah. Yang pertama adalah mengatur waktu belajar, mengulang pelajaran atau menghafal pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, membuat ringkasan, membaca dengan baik, mengerjakan latihan-latihan soal PR yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tadi adalah penjelasan pembelajaran secara normal dalam kondisi normal. Sekarang kita menghadapi situasi pandemi COVID-19, kita tetap dituntut untuk belajar. Kita tidak boleh berhenti, tetap harus belajar. Nah, cara yang efektif yang digunakan untuk belajar dalam situasi pandemik adalah pembelajaran secara daring dan pembelajaran secara luring. Sekarang, pengertian dari pembelajaran daring, kata daring itu berasal dari singkatan dalam jaringan yang disebut online. Jadi pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Contoh dalam pembelajaran daring adalah Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan video call. Nah, untuk Google Classroom ini sudah kalian laksanakan. Contohnya saat ini kalian gabung di Classroom MPLS. Itu adalah pembelajaran lewat Classroom yang sudah kalian download di aplikasi Play Store, kemudian kalian masukkan akunnya, passwordnya, kemudian kalian join, dan di situ nanti kalian akan mendapatkan materi-materi yang sudah diposting oleh Bapak Ibu guru. Kemudian pembelajaran secara Zoom, yaitu dengan menggunakan Zoom. Ini adalah sama dengan kita tatap muka tetapi tidak langsung. Jadi kita bisa berkomunikasi tetapi lewat jaringan internet yang melalui Zoom. Kita bisa melihat, saling melihat wajah kita. Bapak Ibu guru bisa melihat kalian, kalian juga bisa melihat Bapak Ibu guru. Begitu juga dengan Google Meet atau video call. Yang kedua adalah pembelajaran luring. Pembelajaran luring ini kata luring kepanjangan dari luar jaringan. Jadi pembelajaran ini tidak menggunakan jaringan internet atau yang disebut dengan offline. Contohnya adalah dengan melihat siaran radio. Di situ radio menyiarkan program pembelajaran yang sesuai dengan materi-materi yang kamu pelajari di sekolah. Kamu bisa melihat siaran itu namanya pembelajaran luring. Contoh yang lain adalah tayangan televisi. Kalian bisa menonton tayangan televisi yang di situ menayangkan program-program pembelajaran. Contohnya ruang belajar dan lain sebagainya. Demikianlah anak-anak, dalam pembelajaran situasi pandemi COVID-19, kita tetap harus semangat belajar, tidak boleh berhenti sampai di sini. Maka cara yang paling efektif dalam pembelajaran situasi pandemi COVID-19 adalah pembelajaran secara daring dan luring. Maka kalian harus semangat dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian untuk pembelajaran lebih lanjut. Tetap semangat, jaga kesehatan, hindari COVID dengan melalui prokes, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.